Inilah sebab pertama. Parzuf kedua, yang beremanasi dari yang pertama, disebut Malka Kadisha, dialah Tuhan Israel. Parzuf ketiga adalah Shekinah, yang terasing dari Tuhan tertinggi seperti yang telah dijelaskan oleh Isaac Luria. Cardozo menyatakan bahawa ketiga simpul keimanan ini bukanlah tiga Tuhan yang sama sekali terpisah, melainkan menyatu secara misterius, kerana ketiganya memanifestasikan satu Tuhan tertinggi. Cardozo adalah seorang Sabbatarian moderat. Dia tidak percaya bahawa dia harus menjadi murtad sebab Shabbatai Zivi telah melaksanakan kewajiban berat itu atas namanya. Akan tetapi, dengan mengetengahkan Trinitas, dia sebenarnya telah melanggar sebuah pantangan. Sejak berabad-abad lalu, orang Yahudi telah membenci Trinitarianisme, yang mereka anggap sebagai penghujatan dan keberhalaan. Namun sekelompok besar Yahudi tertarik pada visi terlarang ini. Tahun-tahun berlalu tanpa satu pun perubahan yang terjadi di dunia. Kaum Sabbatarian pun memodifikasi harapan-harapan mesianik mereka. Sabbatarian semacam Nehemiah Hayim, Samuel Primo, dan Jonathan Ibescas tiba pada kesimpulan bahawa misteri ketuhanan tidak pernah terungkap secara utuh pada tahun 1666. Shekinah memang mulai bangkit dari debu, seperti yang diramalkan Luria, tetapi belum kembali bersatu dengan Tuhan. Penebusan dosa adalah sebuah proses bertahap, dan selama masa transisi ini diizinkan untuk melanjutkan pengamalan hukum lama dan beribadah di sinagog, sambil diam-diam tetap setia kepada doktrin mesianik. Sabbatarianisme yang telah direvisi ini memperlihatkan betapa banyak rabi yang masih percaya bahawa Shabbatai Zivi adalah Mesias, tetap berdiri di atas mimbar-mimbar selama abad ke-18. Para ekstremis murtad yang mengadopsi teologi inkarnasi berarti telah melanggar pantangan Yahudi yang lain. Mereka mulai percaya bahawa Shabbatai Zivi tidak hanya seorang Mesias, tetapi juga inkarnasi Tuhan. Seperti halnya dalam Kristen, kepercayaan semacam ini berkembang perlahan-lahan. Abraham Cardozo mengajarkan sebuah doktrin yang mirip dengan kepercayaan Paulus pada kemuliaan Yesus setelah kebangkitannya. Penebusan dosa dimulai pada saat kemurtadan Shabbatai. Ketika itu dia diangkat ke hadirat Trinitas Parzufim, yang suci telah merahmatinya, mengangkat dia ke atas, dan Shabbatai Zivi naik menjadi Tuhan di tempatnya. Dengan demikian, dia telah dipromosikan kepada status ketuhanan dan menempati kedudukan sebagai Tuhan Israel Parzuf kedua. Segera setelah itu Donme, yang telah menganut Islam, membawa gagasan ini lebih jauh dan memutuskan bahawa Tuhan Israel telah turun dan menitis di dalam diri Shabbatai. Karena mempercayai bahawa setiap pemimpin mereka merupakan titisan Sang Mesias, para pemimpin itu pun menjadi avatar-avatar seperti halnya, mungkin, para imam Syiah. Oleh kerana itu, setiap generasi pemurtad memiliki seorang pemimpin yang merupakan titisan Tuhan. Jacob Frank, tahun 1726 hingga 1791, yang memimpin para murid Ashkenaziknya menerima baptisma pada tahun 1759, secara tidak langsung pernah menyatakan bahawa dirinya adalah inkarnasi Tuhan sejak awal. Dia digambarkan sebagai tokoh yang paling menakutkan dalam keseluruhan sejarah Yudaisme. Dia tidak mengenyam pendidikan dan bangga akan hal itu, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah mitologi gelap yang memesona banyak orang Yahudi yang merasa agama mereka kosong dan tidak memuaskan. Jacob Frank mengajarkan bahawa Tuhan yang lama telah digantikan.
Bahkan semua agama harus dihancurkan agar Tuhan dapat memancarkan sinar dengan terang. Dalam risalahnya Slowa Pansky, Firman-Firman Tuhan, dia membawa Sabbatarianisme ke batas terjauh nihilisme. Segala sesuatu harus dihancurkan, kemana pun Adam melangkah, di sana dibangun sebuah kota, tetapi kemana pun aku melangkah, di situ semuanya akan dihancurkan, karena aku datang ke dunia hanya untuk menghancurkan dan membinasakan. Di sini terdapat kemiripan yang cukup mengusik dengan beberapa perkataan Kristus bahawa dia datang tidak untuk membawa kedamaian, tetapi pedang. Akan tetapi, berbeda dari Yesus dan Paulus, Jacob Frank tidak bermaksud meletakkan sesuatu untuk menggantikan keyakinan yang lama. Kredo nihilistiknya mungkin tidak terlalu berbeza dengan tokoh sezamannya yang lebih belia, Marquis de Sade. Hanya dengan melalui degradasi ke bawah, manusia dapat naik menjumpai Tuhan yang Maha Baik. Ini tidak saja berarti penolakan terhadap semua agama, tetapi juga perilaku-perilaku aneh yang mengakibatkan cela dan kehinaan yang disengaja. Frank bukanlah seorang kabalis, tetapi dia mengajarkan versi kasar dari teologi Cardozo. Dia percaya bahawa masing-masing dari ketiga parzufim dalam Trinitas Sabbatarian akan diwakili di bumi oleh seorang Mesias. Shabbatai Zivi, yang oleh Jacob Frank sering disebut sebagai yang pertama, merupakan inkarnasi Tuhan yang Maha Baik, yang dalam konsepsi Cardozo berkedudukan sebagai Atika Kadisha, yakni yang suci dan terdahulu. Jacob Frank sendiri merupakan inkarnasi Parzuf kedua, Tuhan Israel. Mesias ketiga, yang menjadi inkarnasi Shekinah, adalah seorang perempuan yang oleh Frank disebut virgin atau perawan. Namun pada masa sekarang, dunia sedang ditundukkan oleh kekuatan jahat. Dunia tidak akan disucikan dari dosa kecuali jika manusia telah menganut Injil nihilistik Jacob Frank. Tangga Jacob Frank berbentuk huruf V. Untuk naik menuju Tuhan, orang pertama-tama harus turun ke kedalaman seperti halnya Yesus dan Shabbatai. Inilah yang sering kukatakan kepada kalian. Demikian Jacob Frank memaklumatkan, Kristus, seperti kalian ketahui, bersabda bahawa dia telah datang untuk membebaskan seluruh dunia dari kekuatan syaitan, tetapi aku datang untuk membebaskannya dari semua hukum dan adat yang pernah ada. Adalah kewajibanku untuk menghapuskan semuanya sehingga Tuhan yang Maha Baik bisa mewahyukan dirinya. Orang-orang yang ingin bertemu Tuhan dan memerdekakan diri dari kekuatan jahat harus mengikuti pemimpin mereka selangkah demi selangkah ke dalam jurang itu, melanggar semua hukum yang pernah mereka anggap paling sakral. Kukatakan kepada kalian bahawa semua yang ingin menjadi kesatria haruslah menanggalkan agama. Ini berarti mereka harus meraih kebebasan dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam sabda terakhir ini, dapat kita rasakan hubungan antara visi gelap Jacob Frank dengan pencerahan rasionalis. Orang Yahudi Polandia yang telah mengadopsi ajarannya dengan jelas menyadari bahawa agama mereka sudah tidak lagi membuat mereka mampu menyikapi lingkungan mereka yang mengerikan di dalam dunia yang tak lagi aman bagi kaum Yahudi. Setelah kematian Jacob Frank, Frankisme kehilangan banyak pandangan anarkisnya, hanya menyisakan kepercayaan bahawa Jacob Frank adalah inkarnasi Tuhan dan apa yang oleh Scholem disebut rasa keselamatan diri yang melimpah dan bersinar. Mereka memandang revolusi Perancis sebagai tanda kekuasaan Tuhan atas nama mereka. Mereka meninggalkan antinomianisme demi politik, mengimpikan sebuah revolusi yang akan membangun dunia kembali. Dengan cara yang sama,
Donmeh yang beralih menganut Islam adalah seorang aktivis Turki muda pada tahun-tahun awal abad ke-20 dan banyak yang berasimilasi sepenuhnya ke dalam Turki sekular Kemal Atatürk. Permusuhan yang dirasakan oleh semua Sabbatarian terhadap kesalahan lahiriah dalam pengertian tertentu merupakan pemberontakan terhadap kondisi getol. Sabbatarianisme yang pernah melihat agama yang terbelakang dan obskurantis seperti itu, telah membantu mereka untuk memerdekakan diri dari adat lama dan membuat mereka terbuka terhadap ide-ide baru. Sabbatarian moderat, yang secara lahiriah tetap setia kepada Yudaisme, sering menjadi pelopor dalam pencerahan Yahudi Haskalah. Mereka juga aktif dalam mewujudkan reformasi Yudaisme selama abad ke-19. Maskilim yang melakukan reformasi ini acap memiliki gagasan yang merupakan campuran yang lama dan yang baru. Joseph Wett dari Praha, misalnya, yang menulis sekitar tahun 1800, berkata bahawa pahlawan-pahlawannya adalah Moses Mendelssohn, Immanuel Kant, Shabtai Zivi, dan Isaac Luria. Tidak semua orang meniti jalan menuju modernitas melalui jalur sains dan filsafat yang pelik. Kredo mistikal dari Yahudi dan Kristen radikal yang menancap ke dalam hati memampukan mereka menghadapi sekularisme yang pernah mereka anggap menjijikkan. Beberapa di antara mereka mengadopsi gagasan baru tentang Tuhan, gagasan yang pada akhirnya memampukan keturunan mereka mencampakkan Tuhan sama sekali. Pada saat yang sama, ketika Jacob Frank mengembangkan ajaran nihilistiknya, orang Yahudi Polandia lainnya menemukan seorang Mesias yang sangat berbeza. Sejak peristiwa pembunuhan massal 1648, Yahudi Polandia mengalami trauma dislokasi dan demoralisasi yang sama kuatnya dengan pengusiran kaum Sephardim dari Spanyol. Banyak di antara keluarga Yahudi Polandia yang sangat terdidik dan spiritual dibunuh atau dipaksa bermigrasi ke Eropah Barat yang relatif lebih aman. Puluhan ribu orang Yahudi terlantar dan banyak di antara mereka menjadi gelandangan, berkelana dari kota ke kota kerana dilarang mendirikan tempat tinggal yang permanen. Para rabi yang menetap biasanya berasal dari golongan yang rendah dan menjadikan rumah-rumah ibadah sebagai tempat berlindung dari realitas dunia luar yang suram. Kabalis pengembara berbicara tentang kekejaman dan kegelapan dunia Ekrasitra, sisi lain yang terpisah dari Tuhan. Bencana Shabtai Zivi juga berkontribusi terhadap rasa kecewa dan anomi khalayak. Sebahagian Yahudi Ukraina telah dipengaruhi oleh gerakan Kristen Pietis, yang juga tumbuh di Gereja Ortodoks Rusia. Kaum Yahudi telah mulai menciptakan bentuk agama karismatik yang serupa. Ada laporan tentang orang Yahudi yang jatuh ke dalam ekstasi, bernyanyi dan bertepuk tangan ketika berdoa. Selama tahun 1730-an, salah seorang tokoh ekstatik ini muncul sebagai pemimpin agama hati versi Yahudi dan mendirikan aliran yang dikenal sebagai Hasidisme. Israel Ben Eliezer bukanlah seorang ilmuwan. Dia lebih suka berjalan di dalam hutan, menyanyikan lagu dan berkisah kepada anak kecil, serta belajar Talmud. Dia dan isterinya hidup miskin dan terhina di Polandia Selatan dalam sebuah gubuk di Pegunungan Carpathian. Selama beberapa tahun dia menggali kapur dan menjualnya kepada penduduk di dekat kota. Kemudian dia dan isterinya menjadi pelayan penginapan. Akhirnya ketika berusia kira-kira 36 tahun, dia menyatakan diri sebagai seorang penyembuh iman dan ahli mengusir syaitan. Dia melakukan perjalanan ke berbagai desa di Polandia, mengobati penyakit para petani dan penduduk kota dengan ramuan rempah-rempah,
jimat, dan mantra-mantra. Ada banyak dukun pada masa itu yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit dengan nama Tuhan. Israel kini menjadi seorang Baal Shem Tov, pemilik nama yang maha baik. Meski tidak pernah ditahbiskan, para pengikut mulai memanggilnya Rabi Israel Baal Shem Tov atau Bash saja. Kebanyakan dukun memiliki kekuatan magis, tetapi Bash juga seorang ahli mistik. Episod Shabbatai Zivi telah meyakinkannya tentang bahaya mencampur mistisisme dengan mesianisme, dan dia kembali kepada bentuk asal kabalisme, yang tidak ditujukan bagi sekelompok elit saja, tetapi untuk semua orang. Alih-alih memandang jatuhnya percikan cahaya ilahi sebagai malapetaka, Bash mengajak para Hasidim untuk memperhatikan sisi yang terang. Percikan cahaya itu tersimpan dalam setiap makhluk, dan ini berarti seluruh dunia dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Seorang Yahudi yang taat dapat mengalami Tuhan dalam perbuatan terkecil kehidupan sehari-harinya ketika dia makan, minum, atau bercinta dengan isterinya, kerana percikan cahaya ilahi ada di mana-mana. Oleh kerana itu, manusia tidak dikelilingi oleh setan-setan, tetapi oleh Tuhan yang hadir dalam setiap hembusan angin atau helai rerumputan. Dia ingin agar orang-orang Yahudi mendekatinya dengan penuh keyakinan dan kegembiraan. Bash meninggalkan skema besar Luria tentang penyelamatan dunia. Seorang Hasid hanya bertanggung jawab untuk menyatukan kembali percikan yang terperangkap di dalam dunia pribadinya, isteri, pelayan, perabotan, dan makanannya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hillel Zetlin, salah seorang murid Bash, seorang Hasid memiliki tanggung jawab unik atas lingkungan partikularnya, yang hanya dia yang dapat menanganinya. Setiap manusia adalah pembebas dunia miliknya sendiri. Dia mengerjakan apa yang memang hanya dia, dan hanya dia, yang dapat mengerjakannya dan merasakan hanya apa yang telah ditetapkan untuk dirasakannya. Para kabalis telah merancang cara konsentrasi yang membantu kaum mistikus untuk menyadari keberadaan Tuhan ke mana pun mereka menoleh. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kabalis Sefed abad ke-17, seorang mistikus harus duduk menyendiri, menyisihkan waktu untuk mempelajari Taurat dan membayangkan cahaya Shekinah di atas kepala mereka, seakan-akan mengalir ke sekeliling mereka dan mereka duduk di tengah-tengah cahaya. Rasa kehadiran Tuhan ini akan menghantarkan mereka kepada kebahagiaan yang menggetarkan dan ekstatik. Bash mengajarkan para pengikutnya bahawa ekstasi ini tidak hanya untuk elit mistikal tertentu, tetapi setiap orang Yahudi berkewajiban untuk mengamalkan Devekut dan menyadari keserbahadiran Tuhan. Kegagalan dalam Devekut setara dengan keberhalaan, sebuah pengingkaran terhadap pernyataan bahawa tak ada sesuatu yang sungguh-sungguh ada selain Tuhan. Hal ini membawa Bash ke dalam konflik dengan kemapanan yang merasa khawatir bahawa orang Yahudi akan meninggalkan pengkajian Taurat demi devosi yang secara potensial berbahaya dan eksentrik ini. Namun demikian, Hasidisme berkembang pesat kerana membawakan pesan harapan kepada kaum Yahudi yang sedang berputus asa. Banyak di antara pengikutnya dahulunya merupakan Sabatarian. Bash tidak ingin para muridnya mengabaikan Taurat. Sebaliknya, dia memberi interpretasi mistikal baru terhadap Taurat. Kata mizvah perintah berarti ikatan. Ketika seorang Hasid melaksanakan satu perintah Taurat sembari mengamalkan Devekut, dia berarti sedang mengikat dirinya kepada Tuhan, dasar dari semua wujud, dan pada saat yang bersamaan dia juga menyatukan kembali percikan cahaya ilahi yang ada di dalam diri orang atau benda yang bersentuhan dengannya.
Taurat telah sejak lama menganjurkan orang Yahudi untuk menyucikan dunia dengan cara mengamalkan mizvot, dan Bash memberikan interpretasi mistikal terhadap hal ini. Kadang-kadang Hasidim agak berlebihan dalam semangat mereka untuk menyelamatkan dunia. Banyak di antara mereka yang sengaja merokok sebanyak-banyaknya untuk membebaskan percikan itu dari tembakau. Baruj dari Medzhibozh, tahun 1757 hingga 1810, cucu Bash yang lain, mempunyai istana megah dengan perabotan dan permadani yang indah. Dia menjustifikasi kemegahan itu dengan mengklaim bahawa dirinya hanya memperhatikan serpihan ketuhanan yang ada di dalam perangkap yang luar biasa ini. Abraham Joshua Heschel, tahun 1825, biasa makan sangat banyak demi membebaskan serpihan ketuhanan yang ada di dalam makanannya. Orang bisa saja melihat apa yang dilakukan ajaran Hasidik ini sebagai upaya menemukan makna di dunia yang kejam dan penuh bahaya. Disiplin Devekuth merupakan upaya imajinatif untuk menyingkap tabir dunia demi menemukan keagungan yang terdapat di baliknya. Ini tidak berbeza dengan visi imajinatif tokoh romantis Inggris William Wordsworth, tahun 1770 hingga 1850, dan Samuel Taylor Coleridge, tahun 1772 hingga 1834, yang merasakan adanya satu nafas yang menyatukan seluruh realitas yang mereka lihat. Hasidim juga sadar akan apa yang mereka pandang sebagai energi Tuhan yang mengisi seluruh dunia, energi yang mengubah dunia menjadi tempat yang suci, meski di tengah nestapa akibat keterusiran dan penyiksaan mereka. Lambat laun alam material akan memudar ke dalam kehampaan dan segalanya menjadi epifani. Moses Teitelbaum dari Ujhali, tahun 1759 hingga 1841, misalnya, mengatakan bahawa ketika Musa melihat semak menyala, sebenarnya yang dilihatnya adalah kehadiran Tuhan yang menyala di setiap semak dan menjaga eksistensinya. Seluruh dunia tampak diselimuti cahaya langit, dan Hasidim akan berteriak gembira dalam ekstase mereka, bertepuk tangan dan larut dalam nyanyian. Sebagiannya bahkan berjungkir balik, untuk memperlihatkan betapa visi mereka telah mengubah seluruh dunia. Berbeza dengan Spinoza dan sebagian Kristen radikal, Bash tidak bermaksud bahawa segalanya adalah Tuhan, tetapi semua wujud bereksistensi di dalam Tuhan yang telah memberikan mereka kehidupan dan wujud. Tuhan adalah kekuatan vital yang menjaga segala sesuatu tetap bereksistensi. Dia tidak percaya bahawa Hasidim bisa menjadi Tuhan melalui pengamalan Devekuth atau bahkan mencapai kebersatuan dengan Tuhan. Keberanian semacam itu tampak terlalu jauh bagi semua mistikus Yahudi. Alih-alih, Hasidim akan menjadi dekat dengan Tuhan dan sadar akan kehadirannya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sederhana dan awam, dan mereka acap mengekspresikan diri secara berlebihan, seraya memaklumi bahawa mitologi mereka tidak dapat dipahami secara harfiah. Mereka lebih menyukai kisah-kisah daripada filsafat atau diskusi Talmudik, dan menganggap fiksi sebagai sarana terbaik untuk menyampaikan pengalaman yang tidak banyak terkait dengan fakta dan akal. Visi mereka merupakan upaya imajinatif untuk menyuarakan kesalingtergantungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan bukanlah realitas objektif dan eksternal. Hasidim percaya bahawa dalam pengertian tertentu mereka menciptakan Tuhan dengan mengutuhkannya kembali setelah keterserakannya. Dengan menyadari adanya serpihan ketuhanan di dalam diri mereka, mereka akan menjadi manusia yang lebih utuh. Dove, penerus Bash, berkata bahawa Tuhan dan manusia merupakan satu kesatuan,
seorang manusia hanya akan menjadi Adam seperti yang dikehendaki Tuhan pada hari penciptaan, jika dia kehilangan kesadaran tentang keterpisahannya dari seluruh eksistensi dan berubah menjadi figur kosmik manusia pertama, seperti yang dilihat Yehezkiel duduk di atas singgasana. Inilah ekspresi khas Yahudi yang sangat berbeza dengan kepercayaan Yunani atau Buddhis tentang pencerahan yang membuat manusia sadar tentang dimensi transendennya sendiri. Orang Yunani telah mengungkapkan pandangan ini dalam doktrin mereka tentang inkarnasi dan penuhanan Kristus. Hasidim mengembangkan bentuk inkarnasionalisme mereka sendiri. Zadok, Rabi Hasidik, menjadi avatar bagi generasinya, penghubung antara langit dan bumi serta wakil kehadiran ilahi. Seperti yang ditulis Rabi Menahem Nahum dari Ernobil, tahun 1730 hingga 1797, Zadok sungguh-sungguh merupakan bagian Tuhan dan memiliki sebuah tempat bersamanya. Seperti tindakan orang Kristen meneladani Kristus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka demikian pula seorang Hasid meneladani Zadok yang telah berhasil naik kepada Tuhan dan mengamalkan Devekut secara sempurna. Karena Zadok dekat dengan Tuhan, maka Hasidim bisa mendekatkan diri mereka kepada penguasa semesta melalui dia. Mereka akan berkerumun di sekeliling Zadok, berpegang kepada setiap sadanya, ketika dia menceritakan kepada mereka kisah tentang Bash atau menjelaskan sebuah ayat Taurat. Seperti halnya di dalam sekt-sekt Kristen yang antusias, Hasidisme bukanlah sebuah agama yang menyendiri, melainkan sangat bersifat komunal. Hasidim akan berusaha untuk mengikuti Zadok dalam kenaikannya menuju yang tertinggi bersama guru mereka secara berkelompok. Tidak mengherankan jika para Rabi Polandia yang lebih ortodoks merasa terancam oleh kultus personalitas ini, yang sama sekali melangkahi Rabi terdidik yang telah sejak lama dianggap sebagai inkarnasi Taurat. Penentangannya dipimpin oleh Rabi Elijah ben Solomon Zalman, tahun 1720 hingga 1797, Gaon atau Kepala Akademi Vilna. Kasus Shabbetai Zivi telah membuat sebagian Yahudi sangat memusuhi mistisisme, dan Gaon Vilna ini sering dipandang sebagai pionir agama yang lebih rasional. Akan tetapi, dia adalah seorang kabalis yang taat sekaligus ahli Talmud. Murid terdekatnya Rabi Haim dari Volozhin memuji penguasaannya yang sempurna dan mengagumkan terhadap seluruh bagian kitab Zohar yang dia pelajari dengan api cinta, dan takut akan keagungan ilahi, dengan kesucian dan kemurnian dan devekut yang luar biasa. Setiap kali dia berbicara tentang Isaac Luria, seluruh tubuhnya akan bergetar. Dia telah mengalami mimpi dan penyingkapan yang luar biasa, namun selalu mengajarkan bahawa mengkaji Taurat merupakan cara utamanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia juga memperlihatkan pemahaman yang hebat tentang guna mimpi dalam melepaskan intuisi terpendam. Rabi Haim melanjutkan, dia sering berkata bahawa Tuhan menciptakan tidur hanya demi tujuan ini, bahawa manusia pasti meraih wawasan yang tidak dapat diraihnya, bahkan setelah upaya yang sangat keras, ketika jiwa menyatu dengan badan karena badan mirip dengan sebuah tirai pemisah. Jurang yang memisahkan mistisisme dari rasionalisme tidaklah selebar yang cenderung kita bayangkan. Pernyataan Gaon Vilna tentang tidur menunjukkan sebuah persepsi yang jelas tentang peran alam bawah sadar. Kita semua pernah menganjurkan seorang teman untuk tidur dalam keadaan memikirkan suatu masalah, dengan harapan menemukan pemecahannya yang gagal mereka capai pada saat terjaga. Ketika pikiran kita terbuka dan rileks, ide-ide akan muncul dari kawasan pikiran yang lebih dalam.
Ini juga dialami para ilmuwan seperti Archimedes, yang memperoleh penemuan popularnya ketika sedang mandi. Filosof atau ilmuwan yang benar-benar kreatif, sebagaimana seorang mistikus, mesti berhadapan dengan kegelapan alam realitas non-makhluk dan kabut ketidaktahuan dengan tujuan untuk menembusnya. Jika hanya menggunakan logika dan konsep-konsep, mereka pasti akan tetap terpenjara dalam ide atau bentuk pemikiran yang telah mapan. Tak jarang penemuan mereka seakan-akan dianugerahkan dari luar. Mereka berbicara tentang visi dan inspirasi. Edward Gibbon, tahun 1737 hingga 1794, yang membenci antusiasme religius, mengalami peristiwa visioner ketika merenungkan keruntuhan Kapitol di Roma. Peristiwa inilah yang mendorongnya untuk menulis The Decline and Fall of the Roman Empire. Mengomentari pengalaman ini, sejarawan abad ke-20 Arnold Toynbee menggambarkannya sebagai penyatuan. Dia secara langsung menjadi sadar akan lintasan sejarah yang dengan lembut mengalir pesat melalui dirinya, dan hidupnya sendiri bergemuruh bagaikan gelombang pasang yang besar. Saat-saat inspiratif seperti itu, demikian Toynbee menyimpulkan, serupa dengan yang pernah digambarkan sebagai pengalaman melihat Tuhan oleh jiwa yang pernah mengalaminya. Albert Einstein juga mengklaim bahawa mistisisme adalah benih dari seluruh seni dan sains sejati. Mengakui bahawa sesungguhnya apa yang tidak bisa kita jangkau itu benar-benar ada, mewujudkan dirinya kepada kita sebagai kearifan tertinggi dan keindahan yang bersinar tiada tara, yang hanya dapat dipahami oleh akal gersang kita dalam bentuknya yang paling primitif. Pengetahuan ini, perasaan ini, berada pada inti semua sikap beragama yang sejati. Dalam pengertian inilah, hanya dalam pengertian ini, aku termasuk kelompok orang yang beragama dengan taat. Dalam pengertian ini, pencerahan agama yang ditemukan oleh para mistikus semacam Bach dapat dilihat serupa dengan beberapa pencapaian lain di zaman akal. Ia memampukan orang-orang awam untuk menciptakan transisi imajinatif menuju dunia baru modernitas. Selama tahun 1780-an, Rabbi Shneor Zalman dari Leiden, tahun 1745 hingga 1813, membuktikan bahawa kegembiraan emosional Hasidisme juga berdimensi rasional. Dia mendirikan Hasidisme baru yang berupaya memadukan mistisisme dengan kontemplasi rasional. Bentuk baru itu dikenal sebagai Chabad, singkatan dari tiga sifat Tuhan, hikmah, kebijaksanaan, binah, kecerdasan, dan da'at, pengetahuan. Seperti para mistikus terdahulu yang telah menggabungkan filsafat dengan spiritualitas, Zalman percaya bahawa spekulasi metafisikal merupakan pendahuluan penting bagi doa kerana dapat menyingkapkan keterbatasan akal. Tekniknya berawal dari visi Hasidik fundamental tentang kehadiran Tuhan di dalam segala sesuatu dan membawa sang mistikus melalui proses dialektikal untuk menyadari bahawa Tuhan adalah satu-satunya realitas. Zalman menjelaskan, dari sudut pandang yang tak terbatas, terpujilah dia, seluruh dunia seakan-akan tiada dan nihil secara harfiah. Alam yang tercipta tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari Tuhan, sumber kekuatan vitalnya. Karena keterbatasan persepsi kita sajalah, maka dunia tampak ada dengan sendirinya, namun ini adalah ilusi. Oleh karena itu, Tuhan sesungguhnya bukanlah wujud transenden yang menempati kawasan realitas alternatif, dia tidak berada di luar dunia. Sesungguhnya, doktrin tentang transendensi Tuhan merupakan bentuk ilusi lain dari akal kita, yang menganggap mustahil sesuatu yang melampaui persepsi indera,
latihan-latihan mistik Chabad akan membantu orang Yahudi melampaui persepsi indriawi untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bagi mata yang belum tercerahkan, dunia kelihatan kosong dari Tuhan. Kontemplasi Kabalah akan menerobos batas-batas rasional untuk membantu kita menemukan Tuhan yang berada di dunia sekeliling kita. Chabad mendukung keyakinan era pencerahan tentang kemampuan akal manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi dengan melalui metode konsentrasi mistikal dan paradoks yang sudah dikenal sejak lama. Sebagaimana halnya Bashar Zalman yakin bahawa siapa pun dapat mencapai penglihatan akan Tuhan. Chabad bukan untuk sekelompok elit mistik saja. Bahkan, orang-orang yang tidak memiliki bakat spiritual pun mampu mencapai pencerahan. Tetapi ini memang perlu kerja keras. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabbi Dov Ber dari Lubavitch, tahun 1773 hingga 1827, Putra Zalman, dalam risalahnya Tract on Ecstasy, seseorang harus memulai dengan persepsi memilukan tentang ketidaklayakannya. Kontemplasi otak semata tidaklah cukup, mesti disertai dengan analisis diri, belajar Taurat dan berdoa. Adalah menyakitkan untuk meninggalkan praduga intelektual dan imajinatif kita tentang dunia, dan kebanyakan orang sangat berkeberatan untuk meninggalkan sudut pandang mereka. Sekali mereka berhasil melampaui egotisme ini, seorang hasid akan menyadari bahawa tak ada realitas kecuali Tuhan. Seperti halnya sufi yang mengalami fana, hasid akan mencapai ekstasi. Bay menjelaskan bahawa dia akan melampaui dirinya sendiri, seluruh wujudnya menjadi begitu terserap sehingga tak ada yang tersisa dan dia tidak lagi memiliki kesadaran diri sama sekali. Latihan-latihan Chabad membuat Kabalah menjadi sebuah sarana analisis psikologis dan pengenalan diri yang mengajarkan hasid untuk turun, setahap demi setahap, ke alam batinnya yang lebih dalam hingga dia mencapai inti dirinya sendiri. Di sana, dia menemukan Tuhan yang merupakan satu-satunya realitas sejati. Akal bisa menemukan Tuhan melalui latihan pemikiran dan imajinasi, namun ini bukanlah Tuhan objektif seperti yang diasumsikan oleh para filosofis dan ilmuwan semacam Isaac Newton, tetapi sebuah realitas sangat subjektif yang tidak bisa dipisahkan dari diri. Abad ke-17 dan ke-18 merupakan periode ekstremitas yang parah dan kebangkitan spirit yang mencerminkan pergolakan revolusioner dunia politik dan sosial. Saat itu dunia Islam mencapai kejayaan yang belum pernah tertandingi, sekalipun sulit bagi orang Barat untuk meyakininya, kerana pemikiran Islam abad ke-18 tidak banyak dipelajari. Pada umumnya abad itu sering diabaikan oleh para ilmuwan Barat sebagai periode yang tidak menarik, dan sudah menjadi pendapat yang lazim bahawa ketika Barat mencapai pencerahan, Islam sedang mengalami kemunduran. Akan tetapi, baru-baru ini, perspektif tersebut mendapat tantangan kerana terlalu simplistik. Sekalipun Inggeris telah menguasai India pada tahun 1767, dunia Muslim belum sepenuhnya menyadari watak tantangan Barat yang memang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sufi India Shah Waliullah dari Delhi, tahun 1703 hingga 1762, mungkin merupakan orang pertama yang memahami spirit baru itu. Dia adalah seorang pemikir mengesankan yang menaruh curiga terhadap universalisme kultural, tetapi percaya bahawa kaum Muslim harus bersatu untuk melestarikan warisan mereka. Meskipun tidak menyukai Syiah, dia percaya bahawa Sunni dan Syiah harus mencari suatu titik temu.
Dia mencuba mereformasi syariat untuk membuatnya lebih relevan dengan kondisi baru di India. Waliullah tampaknya telah memperkirakan efek jelek kolonialisme. Putranya menjadi pemimpin jihad melawan Inggeris. Pemikiran keagamaannya lebih konservatif dan sangat bergantung pada Ibnu Arabi. Manusia tidak dapat mengembangkan potensinya secara utuh tanpa Tuhan. Kaum Muslim masih merasa cukup dengan bersandar pada kekayaan khazanah masa lalu dalam urusan agama, dan Waliullah merupakan contoh masih kuatnya pengaruh Sufisme. Akan tetapi, di banyak bahagian dunia yang lain, Sufisme mulai menyurut. Sebuah gerakan reformasi baru di Arabia menandai tersingkirnya mistisisme. Gerakan ini akan menjadi ciri persepsi kaum Muslim tentang Tuhan selama abad ke-19 dan respons Islam terhadap tantangan Barat. Seperti para tokoh reformasi Kristen abad ke-16, Muhammad Ibn Wahhab meninggal dunia 1784, seorang fuqaha di Najd di Semenanjung Arabia, ingin mengembalikan Islam kepada kemurnian awalnya dan menghilangkan semua bentuk tambahan baru. Dia terutama sekali sangat memusuhi mistisisme. Semua pandangan tentang teologi inkarnasional dikecamnya, termasuk kesetiaan kepada para guru Sufi dan imam-imam Syiah. Dia bahkan menentang kultus terhadap makam Nabi di Madinah. Tak ada seorang manusia pun, betapapun terkenalnya, yang boleh memalingkan perhatian dari Tuhan. Al-Wahhab berhasil meyakinkan Muhammad Ibn Saud, penguasa sebuah wilayah kecil di Arabia Tengah, dan secara bersama-sama mereka memelopori reformasi yang merupakan upaya untuk menciptakan kembali umat pertama Nabi dan para sahabatnya. Mereka menentang penindasan terhadap orang miskin, ketidakpedulian terhadap para janda dan anak yatim, kerosakan moral dan keberhalaan. Mereka juga melakukan jihad memerangi penguasa-penguasa Kekaisaran Utsmani kerana percaya bahawa orang Arablah, bukan orang Turki, yang harus memimpin umat Islam. Mereka berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah Hijaz dari kekuasaan Utsmani, yang gagal direbut kembali oleh Turki hingga tahun 1818, namun sekte baru itu telah berhasil menaklukkan imajinasi banyak orang di seluruh dunia Islam. Jamaah haji ke Makkah terkesan oleh keberagamaan yang baru ini, yang tampak lebih segar dan lebih bersemangat daripada kebanyakan aliran Sufisme. Selama abad ke-19, Wahhabisme menjadi gerakan Islam yang dominan dan Sufisme semakin terpinggirkan, dan akhirnya menjadi lebih tak jelas dan bersifat tahayul. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Kristen, kaum Muslim mulai menarik diri dari mistisme dan mengadopsi bentuk keberagamaan yang lebih rasionalistik. Di Eropah, sejumlah kecil orang malah mulai berpaling dari Tuhan. Pada tahun 1729, Jean Meslier, seorang pendeta yang menjadi teladan semasa hidupnya, mati sebagai seorang ateis. Dia mewariskan sebuah memoir yang disebarkan oleh Voltaire. Memoir itu mengungkapkan kemuakannya terhadap kemanusiaan dan ketidakmampuannya untuk percaya kepada Tuhan. Ruang Newtonian yang tak berhingga, menurut keyakinan Meslier, adalah satu-satunya realitas abadi, tak ada yang bereksistensi kecuali materi. Agama adalah alat yang dipakai oleh orang-orang kaya untuk menindas kaum papa dan membuat mereka menjadi semakin tak berdaya. Agama Kristen dicirikan oleh doktrin-doktrinnya yang tak masuk akal, seperti Trinitas dan Inkarnasi. Pengingkarannya terhadap Tuhan terlalu kenyal, bahkan untuk para filosofes. Voltaire menghilangkan bagian yang secara spesifik bernada etistik dan mengubah sang pendeta menjadi seorang deis.
Namun demikian, sejak akhir abad itu, ada beberapa filosof yang bangga menyebut diri sebagai ateis, meskipun jumlah mereka masih sangat sedikit. Ini merupakan perkembangan yang sebelumnya sama sekali baru. Di masa-masa ateis merupakan istilah yang sering disalahgunakan, khususnya sebagai cercaan menyakitkan untuk ditimpakan kepada lawan anda. Kini istilah itu mulai dipakai sebagai sebutan kebanggaan. Filosof Skotlandia David Hume, 1711 hingga 1776, telah membawa empirisisme baru ke kesimpulan logisnya. Tidak perlu mengunyah tafsiran ilmiah tentang realitas dan alasan filosofis untuk mempercayai sesuatu yang ada di luar jangkauan indera kita. Di dalam Dialogues Concerning Natural Religion, David Hume membuang argumen yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan dari ketertataan alam dengan menyatakan bahawa hal itu didasarkan pada argumen analogis yang tidak konklusif. Seseorang mungkin saja berpendapat bahawa tatanan yang kita lihat di alam menunjukkan adanya pengatur yang berkecerdasan, namun bagaimana, kemudian, menjelaskan kejahatan dan kekacauan yang nyata? Tak ada jawapan logis terhadap hal ini, dan David Hume, yang telah menulis Dialogues pada tahun 1750, secara bijak membiarkan buku itu tidak terbit. Sekitar 12 bulan sebelumnya, filosof Prancis Denis Diderot, tahun 1713 hingga 1784, dipenjarakan kerana mengajukan pertanyaan yang sama dalam A Letter to the Blind for the Use of Those Who See, yang mengetengahkan etisme murni kepada masyarakat umum. Diderot sendiri menolak bahawa dirinya adalah seorang ateis. Dia hanya mengatakan bahawa dia tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ketika Voltaire menaruh keberatan terhadap bukunya, Diderot menjawab, "Saya percaya kepada Tuhan, meskipun saya bergaul baik dengan orang-orang ateis." Jangan sampai menyamakan cemara dengan seledri, tetapi tak ada salahnya mahu percaya atau tidak kepada Tuhan. Dengan sangat cermat, Diderot telah meletakkan tangannya di atas sesuatu yang mendasar. Begitu Tuhan tidak lagi menjadi pengalaman subjektif yang dirasakan dengan penuh gairah, maka dia tak lagi ada. Sebagaimana yang dikemukakan Diderot di dalam surat yang sama, tak ada gunanya mempercayai Tuhan filosofis yang tidak pernah campur tangan dalam urusan-urusan dunia. Tuhan yang gaib telah menjadi Deus or Theurgus. Entah Tuhan itu ada atau tidak, dia tetap termasuk kebenaran yang sangat sublim dan tak bermakna. Dia tiba pada kesimpulan yang bertentangan dengan Pascal, yang memandang taruhan itu penting dan tidak bisa diabaikan. Di dalam Penses Philosophiques, diterbitkan pada tahun 1746, Diderot menepis pengalaman keagamaan Pascal kerana terlalu subjektif. Pascal dan kaum Jesuit sama-sama memiliki kecintaan besar terhadap Tuhan, tetapi memiliki gagasan yang sangat berbeza tentangnya, bagaimana memilih di antara keduanya. Tuhan semacam itu tak lebih dari temperamen. Dalam soal ini, 3 tahun sebelum publikasi A Letter to the Blind, Diderot yakin bahawa sains dan hanya sains yang mampu menolak ateisme. Dia mengembangkan interpretasi baru yang mengesankan tentang argumen berdasarkan ketertiban alam, atau argument from design. Alih-alih menelaah alam yang luas, dia menganjurkan orang-orang untuk menelaah struktur yang mendasari alam. Susunan organ jasad renik, kupu-kupu atau seekor serangga adalah terlalu rumit untuk dianggap terjadi secara kebetulan. Dalam Penses, Diderot masih percaya bahawa akal bisa membuktikan eksistensi Tuhan.
Isaac Newton telah mencampakkan semua tahayul dalam agama yang menggambarkan Tuhan yang mencipta mukjizat berada setingkat dengan hantu untuk menakut-nakuti anak-anak kita. Akan tetapi, 3 tahun kemudian, Diderot mulai mempersoalkan Isaac Newton dan tidak lagi yakin bahawa alam eksternal memberikan suatu bukti tentang Tuhan. Dia melihat dengan jelas bahawa Tuhan tidak ada hubungannya dengan sains baru. Namun dia hanya dapat mengungkapkan pemikiran revolusioner dan berkobar ini dalam terma fiksional. Di dalam A Letter to the Blind, Diderot membayangkan perdebatan antara seorang pengikut Isaac Newton, yang dia beri nama Mr. Holmes, dan Nicholas Saunderson, tahun 1682 hingga 1739, seorang matematikawan Cambridge yang buta sejak bayi. Diderot membuat Saunderson bertanya kepada Holmes bagaimana argumen ketertiban alam bisa didamaikan dengan monster-monster, atau musibah seperti yang dialaminya sendiri, yang justru memperlihatkan ketiadaan perencanaan yang cerdas dan penuh kasih. Apakah dunia ini, Mr. Holmes, kalau bukan sekadar sesuatu tanpa henti, yang kompleks dan berubah semuanya menampakkan kecenderungan untuk terus-menerus rusak, satu persatu datang silih berganti, hilang dan timbul, sekadar simetri sesaat dan tertib yang sekejap. Tuhan Isaac Newton, dan bahkan Tuhan Kristen konvensional, yang dianggap bertanggung jawab secara harfiah terhadap segala sesuatu yang terjadi, bukan hanya merupakan sebuah absurditas tetapi juga gagasan yang mengerikan. Mengajukan Tuhan sebagai penjelasan atas sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan merupakan kegagalan yang memalukan. Teman baikku, Mr. Holmes, demikian tokoh rekayasa Diderot. Saunderson menyimpulkan, akuilah kebodohan anda. Dalam pandangan Diderot, tak dibutuhkan adanya pencipta. Materi bukanlah sesuatu yang pasif dan rendah sebagaimana yang dibayangkan Isaac Newton dan orang Protestan, melainkan memiliki dinamikanya sendiri dan tunduk pada hukum-hukumnya sendiri. Hukum materi inilah bukan mekanik ilahi yang bertanggung jawab atas ketertiban yang kita saksikan, hanya materilah yang bereksistensi. Diderot membawa Spinoza selangkah lebih jauh. Alih-alih mengatakan bahawa tidak ada Tuhan kecuali alam, Diderot mengklaim bahawa hanya ada alam dan tidak ada Tuhan sama sekali. Dia tidak sendirian dalam keyakinannya. Para ahli sains, seperti Abraham Tremblay dan John Turberville Needham telah menemukan prinsip materi generatif, yang kini muncul ke permukaan sebagai hipotesis dalam biologi, mikroskopi, zoologi, sejarah alam dan geologi. Namun hanya sedikit orang yang betul-betul siap untuk putus hubungan sama sekali dengan Tuhan. Bahkan, para filosof yang sering mengunjungi Paul Heinrich Baron dari Holbach tahun 1723 hingga 1789, tidak secara terbuka mendukung ektisme, meskipun mereka menyukai diskusi yang terbuka dan akrab. Dari perdebatan mereka terbit buku Holbach, The System of Nature, or Laws of the Moral and Physical World, tahun 1770, yang kemudian terkenal sebagai Injilnya materialisme etis. Menurut Holbach, tak ada alternatif adialami bagi alam yang hanya merupakan mata rantai sebab akibat yang panjang dan sambung menyambung satu sama lain. Percaya kepada Tuhan merupakan dusta dan pengingkaran terhadap pengalaman sejati kita, serta merupakan tindakan putus asa. Agama telah menciptakan Tuhan-Tuhan kerana manusia tidak mampu menemukan penjelasan lain untuk menghibur mereka dari tragedi kehidupan di dunia ini.
Mereka beralih pada pelipur imajiner agama dan filsafat dalam upaya mendapatkan rasa berkuasa yang semu, mencuba menundukkan pelaku yang mereka anggap berada di balik layar untuk menghindari teror dan bencana. Aristoteles keliru, filsafat bukanlah hasil dari keinginan mulia demi memperoleh pengetahuan, tetapi kerinduan yang mendalam untuk menghindari penderitaan. Oleh kerana itu, agama lahir dari kebodohan dan rasa takut, dan seorang manusia yang dewasa dan berkecerdasan haruslah terbebas darinya. Holbach mencuba menyusun sejarah ketuhanannya sendiri. Manusia pertama adalah penyembah kekuatan alam. Animisme primitif ini telah diterima kerana tidak mencuba untuk melampaui dunia ini. Noda mulai muncul ketika manusia mulai mempersonifikasikan matahari, angin, dan laut untuk menciptakan dewa-dewa dalam citra dan keserupaan mereka sendiri. Akhirnya mereka menyatukan semua dewa ini ke dalam satu Tuhan besar, yang tidak merupakan apa-apa kecuali proyeksi dan sekumpulan kontradiksi. Selama berabad-abad, yang dilakukan oleh para penyair dan teolog tak lain dari menciptakan seorang manusia raksasa yang dibesar-besarkan, yang akan mereka jadikan hayali melalui penisbahan sifat-sifat yang tidak layak.